Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Ja al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Sahabat Adrim yang dirahmati Allah, segala puji dan syukur adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di udara di gelombang 104.4 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program mengenal dan mencintai keluarga Nabi, di mana insyaallah kita akan coba melihat ya bagaimanakah kehidupan orang-orang yang berada pada lingkaran terdekat dengan Rasulullah SAW, yaitu keluarga beliau, ya. Mulai dari istri-istri ya, Rasulullah SAW sampai kepada anak-anak beliau. Ya. Tentu tujuan dan harapannya adalah kita bisa mengambil ibrah, mengambil teladan, ya, sehingga kemudian cara kita berumah tangga bisa seperti mana cara Rasulullah SAW berumah tangga, yang pada intinya ya, adalah bagaimana kita meraih ridho Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dilimpah curahkan kepada para Nabi, para Rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia berjumpa dengan Allah di yaumul mahsyar nanti, dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam jannahnya, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Adrim yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, dalam kesempatan kali ini menyambung episode sebelumnya, kita akan masuk kepada pembahasan berikutnya tentang putri atau anak-anak Rasulullah SAW. Di episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai sosok Sayyidah Ruqayyah, ya, yang merupakan putri Rasulullah SAW yang kedua. Nah, hari ini kita akan coba melihat bagaimana sosok putri Rasulullah SAW yang ketiga, yaitu Sayyidah Ummu Kulthum. Ya. Pada episode tentang Sayyidah Ruqayyah sedikit ya kita sebut-sebut ya nama Sayyidah Ummu Kulthum, karena memang jarak antara Sayyidah Ruqayyah dengan Sayyidah Ummu Kulthum ini tidak jauh. Ya. Kalau dibilang kembar tidak juga gitu ya. Tetapi
selisihnya mungkin ya, rentang kelahiran beliau tidak lama, mungkin setahun lah gitu ya. Nah, di dalam buku yang ditulis oleh guru saya ini Al-Ustadz Abdullah Haidar LC disebutkan bahwa kisah Sayyidah Ummu Kulsum ini mirip dengan kisah kakaknya, yaitu Sayyidah Ruqayyah. Karena memang secara secara fisik gitu, beliau juga dilahirkan tidak lama setelah Sayyidah Ruqayyah lahir. Nah, diriwayatkan ya bahwa keduanya ya, antara Sayyidah Ruqayyah dengan Sayyidah Ummu Kulsum ya, mereka ya karena usianya tidak terpaut jauh ya, mereka melewati masa kanak-kanak Rasulullah masa kanak-kanak mereka di rumah tangganya Rasulullah dengan penuh kebahagiaan dan kasih sayang. Ya. Bahkan ketika mereka menikah, ya suami mereka, ya suami Sayyidah Ruqayyah dan suami Sayyidah Ummu Kulsum juga adik kakak, gitu. Ya, kakak beradik dari anaknya Abu Lahab. Bahkan ketika juga diceraikan oleh suaminya, keduanya juga diceraikan bersama-sama. Ya, jadi karena selisih usianya tidak jauh. Ya, bahkan mungkin kalau secara fisik ya kadang-kadang adik kelihatannya sama ya, atau lebih besar daripada kakak gitu. Nah, sehingga kemudian ya keduanya sangat akrab gitu ya, lebih akrab gitu. Lalu kemudian bahkan ketika menikah pun mereka menikah bareng dan menikahi laki-laki yang berasal dari ayah yang sama. Adik kakak ya. Mereka juga adik kakak menikahi suami juga adik kakak. Jadi chemistry-nya itu kuat sekali begitu ya. Bahkan ketika diceraikan karena Abu Lahab ketika itu marah ya, mendapati kenyataan Rasulullah SAW yang menyampaikan risalah kenabian yang menghendaki ya, agar ya, mereka semuanya meninggalkan sembahan-sembahan berhala-berhala yang mereka ciptakan. Maka kemudian kemarahan Abu Lahab ini ya, berujung kepada perintah kepada kedua anaknya yang sudah menikahi ya, putri-putri Rasulullah SAW untuk diceraikan. Bahkan ini menurut sebahagian riwayat di sini dikatakan keduanya ini bahkan diceraikan bersamaan sebelum digauli, ya, sebelum digauli. Hanya saja ya dibandingkan suami Sayyidah Ruqayyah yang cukup menceraikannya saja. Nah, Sayyidah Ummu Kulsum ya, yang merupakan istri dari Utaibah ini ya, juga menyatakan juga mendatangi Rasulullah SAW dan terang-terangan menyatakan penentangannya kepada beliau. Jadi kalau suaminya Sayyidah Ruqayyah itu cuma cerai aja gitu ya, yaudah Ruqayyah begitu kamu saya ceraikan, pulanglah ke rumah orang tua kamu. Nah kalau Utaibah ya suaminya Sayyidah Ummu Kulsum ini suaminya agak bengal dikit, lebih bengal begitu ya, anaknya Abu Lahab ini. Nah, dia bahkan sampai datang ya menghadap Rasulullah SAW untuk menyatakan kekafirannya, yaitu menyatakan permusuhan dan penentangan dengan ya, mantan mertuanya ya Rasulullah SAW. Bahkan lebih dari itu Utaibah ini ya, berusaha untuk mempermalukan Rasulullah SAW di hadapan orang banyak. Nah itulah ya, walaupun adik kakak lahir dari ibu bapak yang sama, tapi mental karakter beda-beda. Ini bukti adanya penciptaan ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ini bukan diciptakan oleh ibu dan bapak kita. Kalaulah kita diciptakan oleh ibu dan bapak kita, mesti semuanya sama. Karena kan jadi gennya sama lah ya, DNA-nya sama ya. Harusnya kan sama.
Tapi karena yang menciptakan kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala, maka ya, walaupun lahir dari ibu yang sama, bapak yang sama, di jam yang sama sekalipun, pada prakteknya kemudian karakter jiwanya itu beda. Karena memang jiwanya beda itu. Jiwa manusia ini Allah ciptakan berbeda. Satu sama lain, tidak ada jiwa yang sama. Fisik bolehlah sama ya, kembar identik, tapi jiwa ya beda. Ini bukti penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar ya, si Utaibah ini ya, mantan menantu yang durhaka ini, ya, Rasulullah saking saking kelewatannya lah ya, si Utaibah ini menghina beliau, padahal ya Rasulullah nggak ada sakit hati secara personal, nggak ada permusuhan antara dirinya dengan Utaibah, dengan Abu Lahab juga nggak. Orang buktinya diterima kok itu sebagai menjadi bagian dari keluarga. Rasulullah mau besanan begitu kan, mau menerima itu Utaibah ini sebagai menantu. Tapi kemudian beliau diperlakukan sedemikian rupa di hadapan orang banyak, dipermalukan, dicaci maki di depan orang banyak begitu. Maka ini kan pada masa-masa awal ya, masa-masa awal risalah. Nah, Rasulullah SAW kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar si Utaibah ini, ya, mantan menantu yang kurang ajar ini, itu diterkam oleh anjing. Maka kemudian ya, namanya doa seorang nabi ya, dalam perjalanannya ya, perjalanan Utaibah menuju Syam ini, ada seekor singa yang menerkamnya saat dia tidur. Padahal Utaibah itu tidur di tengah, dikelilingi kawan-kawannya. Jadi ini ada orang sekian orang, tapi yang dipilihnya Utaibah. Ya, jadi ya, saking gitu ya, saking kurang ajarnya Utaibah ini sampai Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga si Utaibah ini diterkam anjing. Ternyata doa Rasulullah itu dikabulkan lebih dari itu ya. Utaibah ini kemudian diterkam oleh singa. Nah, kembali kepada cerita tentang Sayyidah Ummu Kulsum, ya, setelah diceraikan oleh suaminya, ya, Sayyidah Ruqayyah diceraikan oleh suaminya, kemudian Sayyidah Ummu Kulsum juga diceraikan oleh suaminya dalam waktu bersamaan. Maka kemudian keduanya pun kembali ke rumah Rasulullah SAW. Hidup lagi bersama ya, dengan kedua orang tua mereka yang sangat mengasihi keduanya. Ya, tentu ini menjadi cerita yang luar biasa ya. Awalnya sepertinya akan bahagia ya, tapi kemudian berujung kepada cacian, makian begitu ya, bahkan perceraian. Ini ujian besar ya. Mereka kembali ke rumah Rasulullah ya, hidup bersama, berkumpul lagi, sampai akhirnya kemudian Sayyidah Ruqayyah dilamar oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ya. Dan sejak saat itu kemudian ya, jalan kehidupan Sayyidah Ruqayyah dengan Sayyidah Ummu Kulsum udah mulai misah ya. Jadi datang Sayyidina Utsman melamar Sayyidah Ruqayyah, maka kemudian diambil. Ya, tinggallah bersama Sayyidina Utsman. Nah, maka kemudian Sayyidah Ummu Kulsum ya, menapaki jalan kehidupan yang berbeda dengan kakaknya. Ya, di mana ketika Sayyidah Ruqayyah ya, berhijrah dengan ke Madinah ya, bersama dengan suaminya itu Sayyidina Utsman berhijrah ke Habsyah dulu yang pertama ya. Beliau dengan Sayyidina Utsman hijrah ke Habsyah. Maka kemudian Sayyidah Ummu Kulsum tetap bersama dengan Rasulullah SAW. Karena kan ketika itu pada hijrah yang pertama kaum muslimin dipimpin oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, ke Habsyah. Salah satu pemimpinnya ya, di situ ada paman ya Rasulullah juga, yaitu Sayyidina Ja'far, ya, Ja'far bin Abu Thalib. Nah, Sayyidah Ummu Kulsum tetap bersama Rasulullah di Mekah.
menghadapi berbagai penderitaan, ya, seiring dengan penentangan kaum kafir Quraisy yang semakin keras. Nah, Sayyidah Ummu Kulsum juga merasakan bagaimana pedihnya dan sulitnya, ya, beban yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, ya, yang diberikan oleh kaum musyrikin ketika itu, ya, yang pada masa itu mereka memboikot. Jadi kaum muslimin, ya, semua keluarga Rasulullah, ya, dari klan Bani Hashim ini itu diboikot. Jadi bersatu, ya, orang-orang Quraisy, ya, yang terdiri dari suku-suku yang banyak ini, mereka berjanji untuk kemudian tidak akan melakukan transaksi ekonomi, ya, dengan Bani Hashim, ya, dengan sukunya Rasulullah SAW. Jadi nggak cuma ngincer Rasulullah, ya, tapi juga ngincer suku. Harapannya kan begitu, ya, kalau pola pikir PKI kan. PKI itu. Jadi biar nanti sukunya itu menekan Rasulullah, ya, gitu kan. Ya, itu strategi apa namanya, menghabiskan dari pinggir gitu, ya, dihabiskan dulu pinggirnya, nanti ke tengah. Ini otak PKI. Nah, maka kemudian situasi yang sulit itu, ya, dirasakan oleh Sayyidah Ummu Kulsum. Karena memang dalam riwayat, ya, pemboikotan itu satu hal yang berat, ya, karena seluruh keluarga besar Rasulullah, ya, dalam hal ini adalah Bani Hashim, sangat merasakan kesusahan untuk mendapatkan pasokan makanan. Jadi mereka harus berhemat, ya, supaya kemudian tidak mengalami kelaparan, ya, tidak mengalami kelaparan. Dan itu berlangsung selama 3 tahun, ya. 3 tahun, kalau nggak salah, 3 tahun. Dan kemudian, ya, selama berlangsungnya pemboikotan itu, ya, karena memang mereka orang kafir Quraisy serius, ya, memboikot sukunya Rasulullah SAW. Udah kelihatan tuh, ya, bagaimana menderitanya Bani Hashim. Tetapi karena memang kepala suku mereka yaitu Abu Thalib, ya, mendukung Rasulullah, ya, tidak ada yang kemudian menyalahkan sebagaimana yang diharapkan oleh kaum kafir Quraisy, ya, atau menyudutkan atau gimana. Ya, mereka bersabar menghadapi boikot itu. Karena ya dilihat kepala sukunya juga sabar. Dan dalam sebagian riwayat, ya, disebutkan Sayyidah Khadijah, nah itu wafat tidak lama setelah pemboikotan itu karena memang beliau mengalami malnutrisi gitu, ya, atau kekurangan gizi, sehingga membuat beliau menjadi sakit. Biasa serba cukup, serba ada, lalu kemudian karena ada pemboikotan gitu kan, jadi nggak cukup makan. Nah, sehingga kemudian Sayyidah Khadijah ini sakit, ya, dan sakit beliau inilah yang kemudian menjadi sebab, ya, syariat, ya, kewafatan beliau. Jadi kalau diilustrasikan bagaimana situasi ketika itu luar biasa rumit dan sulit, ya. Nah, jadi pemboikotan itu kemudian, ya, menyebabkan Rasulullah, keluarga Rasulullah mengalami penderitaan, sahabat-sahabat beliau juga sama, dan kemudian yang puncaknya adalah, ya, meninggalnya Sayyidah Khadijah, ya, binti Khuwailid, ya, ibunda dari Sayyidah Ummu Kulsum. Dan tentu saja, ya, kewafatan ibunda beliau ini sangat memedihkan, ya, akan begitu terasa pedih, ya. Dan ini betul-betul merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menuntut kesabaran ekstra, ya, dari Rasulullah SAW dan juga keluarga beliau, termasuklah Sayyidah Ummu Kulsum. Nah, kemudian, ya, kisah dari Sayyidah Ummu Kulsum ini berlanjut dengan kembalinya Sayyidah Ruqayyah dari Habsyah,
Ya, sebagaimana yang kita ketahui dalam kisah tentang Sayyidah Ruqayyah, beliau kan tidak tahu ya kalau ibundanya wafat. Ya, dulu kan belum ada WhatsApp ya, belum ada email, belum ada pos begitu ya. Sehingga lost informasi gitu. Nggak ada informasi yang kemudian bisa didapatkan. Ya, kemudian ketika ada instruksi pulang ke Mekah, ya awalnya berharap ya Allah bisa kumpul lagi sama ayahanda, ibunda, ya, sama adik, sama kakak. Tapi ternyata ya, begitu sampai ke Mekah, situasinya di luar harapan. Ya. Ternyata sang ibunda yang selama ini mengasihinya, mencintainya, dan beliau juga sama, ya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu. Ya. Sehingga kemudian ya, ketika Sayyidah Ruqayyah kembali ke Habsyah dan kemudian ternyata kembali dari Habsyah gitu, dan ternyata di Madinah, di Mekah tidak ada perubahan apa-apa, lalu kemudian turun perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah yang kedua, maka kemudian Sayyidah Ruqayyah ya, kakak dari Sayyidah Ummu Kalsum ini pun akhirnya berhijrah ke Madinah ya. Nah, dan kurang lebih setahun mereka berada di Madinah, lalu kemudian Sayyidah Ruqayyah ya, kakak dari Sayyidah Ummu Kalsum ini kemudian meninggal dunia, dan tentunya meninggalkan suka duka yang mendalam bersama beliau. Nah, wafatnya Sayyidah Ruqayyah rupanya juga tidak jauh berbeda dengan wafatnya suami Hafsah yang pertama, yaitu Khunais ya, bin Huzafah As-Sahmi ya. Jadi ini ada dua keluarga yang berbeda ya. Yang pertama keluarga Sayyidina Utsman bin Affan, di mana istri beliau yaitu Sayyidah Ruqayyah yang merupakan putri Rasulullah SAW wafat, dan dalam waktu yang bersamaan tidak jauh setelah itu Sayyidina Umar ibn Khattab yang mempunyai seorang putri yang bernama Sayyidah Hafsah ya. Ini juga suaminya ya, atau menantu dari Sayyidina Umar ibn Khattab wafat ya, yang bernama Khunais bin Huzafah As-Sahmi. Nah, karena itu kemudian mengetahui Sayyidina Utsman bin Affan ditinggal wafat oleh istrinya ya, Sayyidah Ruqayyah, maka kemudian Sayyidina Umar ibn Khattab datang secara pribadi meminta agar Sayyidina Utsman bin Affan ini mau menjadi menantu beliau untuk menikahi Sayyidah Hafsah yang baru ditinggal oleh suaminya. Nah, namun ya Sayyidina Utsman bin Affan ya ketika itu ya menolak dengan bahasa yang diplomatis ya, bahwa dirinya ketika itu belum ada niatan mau nikah lagi. Nah, gitu ya. Jadi kenapa secara diplomasi, secara halus, karena memang beliau sahabat ya, best friend-nya juga gitu. Ya, best friend-nya Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat dekatnya Rasulullah. Ya, namanya teman minta begitu kan, ya bahasanya tentu nggak bisa sama dengan orang lain. Ya, bahasanya harus lebih halus, lebih santun, lebih diplomasi, lebih lebih diplomatis begitu. Nah, Sayyidina Utsman bin Affan menolak tawaran Sayyidina Umar bin Khattab ya, dan menangkap isyarat ya, bahwa Rasulullah SAW hendak menikahi Sayyidah Hafsah. Nah, ya. Jadi sebetulnya penolakan Sayyidina Utsman bin Affan atas permintaan Sayyidina Umar ya sebetulnya kalau berbicara logika gitu kan seharusnya tidak ada penolakan, karena memang beliau kan teman akrab ya, dan saat dia kondisinya juga memang membolehkan ya, tidak ada masalah beliau. Cuma rupanya Sayyidina Utsman bin Affan menangkap isyarat bahwa Rasulullah SAW ingin ya menyambung tali kekeluargaan dengan Sayyidina Utsman ya, dengan praktek ya menjadi menantu beliau ya, menjadi menantunya Sayyidina Umar dengan menikahi Sayyidah Hafsah ya, putri Sayyidina Umar. Itu Sayyidina Utsman menangkap itu, makanya kemudian secara diplomatis beliau mengatakan, oh tar dulu deh, saya belum ada niatan nikah.
Nah, padahal sebetulnya ingin memastikan betul nggak bahwa Rasulullah SAW memang akan menikahi Sayyidah Hafsah. Ini merupakan sebuah gambaran bagaimana Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman bin Affan begitu menghormati, begitu memuliakan Rasulullah SAW dalam berbagai urusan, dalam berbagai hal. Jadi tidak ada keraguan bagi kita bahwa Sayyidina Utsman bin Affan begitu mencintai Rasulullah SAW dengan cinta yang besar, ya, gitu ya. Ya. Meskipun katakanlah tidak lagi jadi menantu, ya, karena putrinya meninggal, gitu. Tetapi kecintaan, ta'zim, hormat, ya, kepada Rasulullah SAW begitu besar. Sampai beliau tahu, ya, jangan-jangan Rasulullah memang mau menikahi Sayyidah Hafsah dan ingin menyambung tali kekeluargaan dengan Sayyidina Umar. Maka beliau kemudian membuat alasan diplomatis kepada Sayyidina Umar menolak untuk menikahi Sayyidah Hafsah. Nah, dan ini kemudian tidak ditangkap oleh Sayyidina Umar. Ya, Sayyidina Umar berpikir, wah gimana, katanya best friend begitu ya. Ya, giliran dimintain tolong bilangnya nggak bisa. Nah, itu. Ya, gitu. Maka kemudian beliau mengadu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Nah, jadi gagal mendapatkan Sayyidina Utsman bin Affan untuk menjadi menantunya, maka kemudian beliau mencari Sayyidina Abu Bakar dan juga mengutarakan hal yang sama. Beliau minta agar Sayyidina Abu Bakar agar menikahi putrinya, menjadi menantunya begitu. Ini menggambarkan bagaimana ya situasi pertemanan ya di zaman Rasulullah atau di antara sahabat-sahabat Rasulullah itu begitu luar biasa. Ya, nggak ada gap gitu ya. Teman bisa jadi menantu. Teman bisa jadi menantu. Nah, gitu ya. Nggak ada masalah, justru bagi mereka itu adalah satu kesempatan dan peluang ya, untuk mendekatkan tadi kekeluargaan. Ya. Yang tadinya jadi teman kemudian jadi menantu, jadi bapak mertua aja, bayangkan. Ya. Zaman sekarang mungkin sama kita nggak kebayang ya. Tapi begitulah ya pola persahabatan di zaman Rasulullah, antara Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Maka kemudian dan dalam riwayat juga Sayyidina Abu Bakar menangkap hal yang sama ya. Beliau tidak merespon positif bukan karena nggak respect sama Sayyidina Umar, tetapi Sayyidina Abu Bakar juga paham, tahu gitu ya, bahwa Rasulullah SAW memang ada niatan, ada hajatan ingin menyambung tali kekeluargaan dengan Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Utsman nggak tahu, dan saya dengan Sayyidina Umar ya, dan Sayyidina Umar nggak tahu. Sampai akhirnya kemudian Sayyidina Umar bin Khattab merasa kesal atas jawaban dari kedua sahabat dekatnya ini yang di luar ekspektasi, lalu kemudian mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya, maka kemudian beliau mendapatkan kabar yang membuat beliau jadi lebih bahagia. Ya. Apa? Bahwa ketika beliau mengadu kepada Rasulullah menjawab, Hafsah akan menikah dengan orang yang lebih baik dari Utsman, dan Utsman akan menikah dengan wanita yang lebih baik dari Hafsah. Masih teka-teki ya. Siapa? gitu ya. Siapa sih gitu kan? Ya Rasulullah memberikan kabar begitu. Ya udah enggak usah takut ya. Anakmu akan dinikahi oleh laki-laki yang lebih baik daripada Utsman. Wah, siapa yang lebih baik daripada Utsman kan begitu ya? Abu Bakar udah nolak kan begitu. Kemudian Utsman akan menikahi wanita yang lebih baik dari Hafsah. Nah, dan kemudian ya ternyata betul ya bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW wanita laki-laki yang lebih baik daripada Utsman yang akan menikahi Hafsah adalah Rasulullah sendiri. Ya. Dan kemudian wanita yang lebih baik dari Hafsah yang dinikahi oleh Sayyidina Utsman adalah putri Rasulullah SAW, yaitu Sayyidah Ummu Kulthum. Nah, diriwayatkan bahwa setelah Sayyidah Ruqayyah binti Rasulullah SAW wafat, Sayyidina Utsman bin Affan ya, selalu tampak murung. Karena memang Sayyidah Ummu Kulthum, ya Sayyidah Ruqayyah ini ya
Satu ya secara nasab adalah putri Rasulullah. Rasulullah adalah orang yang sangat dihormati oleh beliau. Yang kedua memang Sayyidah Ruqayyah ini juga sosok wanita yang penuh kasih, penuh cinta, taat. Hijrah pun kemana? Ke Hafsah ikut. Ya. Pulang dari hijrah ternyata susah, hijrah lagi ke Madinah ikut. Nah, jadi dari sini bisa kita lihat ya bagaimana perasaan keduanya yang saling mencinta. Dan sebagaimana lazimnya orang yang mencinta ketika dicintanya sudah wafat, itu sangat berefek, berdampak secara psikologis, ya. Bahkan juga secara fisik. Ya. Beliau jadi tampak sering murung. Dan ketika hal tersebut ditanyakan oleh Rasulullah SAW, Sayyidina Utsman kemudian menjawab, "Wahai Rasulullah, adakah seseorang yang mengalami nasib seperti diriku?" Jadi ketika beliau murung, Rasulullah kan nangkep ya. Setelah beliau putrinya wafat, begitu, dilihat dia sering sedih, ya, sering bengong begitu ya. Maka kemudian ditanya, ya, Rasulullah kenapa sih? Kenapa gitu ya? Maka beliau menjawab, "Wahai Rasulullah, adakah orang yang mengalami nasib seperti diriku?" Putri Rasulullah SAW, maksudnya orang yang sangat dihormati, diagungkan, dibanggakan, yang menjadi istriku kemudian wafat. Terputuslah pendampingku dan terputus pula perbesanan antaraku denganmu wahai Rasulullah. Jadi bukan hanya persoalan meninggalnya istri begitulah yang membuat Sayyidina Utsman bin Affan begitu terpukul sedih dengan wafatnya istri beliau, tapi lebih dari itu yang belum menjadi kesedihan beliau adalah terputus hubungan kekeluargaan. Ini bukan hubungan silaturahim, ya, hubungan kekeluargaan antara diri beliau dengan Rasulullah. Selama ini beliau berbahagia, ya, menjadi menantu Rasulullah SAW. Lalu kemudian putrinya wafat. Ya, di satu sisi putrinya ya beliau sangat mencintai putri Rasulullah, di sisi lain beliau juga menghormati Rasulullah dan kemudian wafat. Maka bagi beliau di situ ada dua kesedihan besar. Jadi, maka kemudian tidak lama setelah obrolan itu ya, antara Rasulullah SAW dengan Sayyidina Utsman bin Affan, Rasulullah berkata, ya, "Wahai Utsman, Jibril telah datang kepadaku dan memerintahkan aku untuk menikahkanmu dengan Ummu Kulsum dengan mahar dan perlakuan seperti yang kau berikan kepada Ruqayyah." Wow, jadi malaikat Jibril langsung yang ngasih instruksi agar kemudian Sayyidina Utsman ini dinikahkan dengan Sayyidah Ruqayyah. Maka pada permulaan bulan Rabiul Awal tahun ketiga Hijriah, terjadilah pernikahan yang diberkahi antara Sayyidina Utsman bin Affan dengan Sayyidah Ummu Kulsum binti Rasulullah SAW radhiyallahu anhu. Nah, dengan mahar yang sama yang diberikan kepada Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ruqayyah radhiyallahu anha. Jadi karena kan itu tadi ya Rasulullah mengatakan Jibril sudah perintahkan agar kamu menikahi menikahi Ummu Kulsum ya dengan mahar dan perlakuan yang sama seperti bagaimana engkau dulu menikahi Sayyidah Ruqayyah. Ya. Maka akhirnya kemudian itu ditaati. Ya, jadi mahar yang diberikan Sayyidina Utsman bin Affan kepada Sayyidah Ummu Kulsum sama seperti yang diberikan kepada Sayyidah Ruqayyah. Hajatannya, walimahnya dibuat sama. Karena kan Rasulullah meminta tidak hanya mahar tapi juga perlakuan. Maka karena itu kemudian ya, sahabat-sahabat Rasulullah ketika itu ya, teman-temannya Sayyidina Utsman bin Affan memberikan gelar istimewa ya, sebutan istimewa kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, karena pernikahan itu di mana beliau kemudian diberi gelar oleh para sahabat Rasulullah dengan sebutan Zunnurain. Ya, Zunnurain artinya orang yang dianugerahi dua cahaya. Ya. Orang dapat satu aja susah gitu kan, ini dapat dua gitu.
Jadi inilah yang kemudian disebut ya. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan ketika itu disebut juga dengan panggilan Zunnurain. Ya, kalau ada orang ngomongin Sayyidina Utsman akan keluar kalimat waduh ini orang betul-betul Zunnurain ya. Orang yang dianugerahi dua cahaya. Karena itu tadi ya. Beliau mendapatkan 2 putri Rasulullah SAW dalam hidupnya. Yang dapat dari 1 aja belum tentu gitu kan kalau orang lain gitu. Jadi beliau dapatkan 2. Ini menandakan betapa mulianya, baiknya ya. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka kemudian ya, dan sebutan Zunnurain ini juga melekat dengan kalimat wal hijratain ya. Jadi beliau diberi gelar oleh kaum muslimin sebagai Zunnurain wal hijratain. Orang yang mendapatkan 2 cahaya dan juga orang yang berhijrah 2 kali. Berhijrah 2 kali itu maksudnya pernah berhijrah ke Habsah dan juga pernah berhijrah ke Madinah. Nah, gitu. Maka kemudian ya Sayyidah Ummu Kulthum radhiyallahu anha hidup bersama dengan Sayyidina Utsman bin Affan sebagai seorang istri yang salehah, yang taat dan patuh mendampingi sang suami. Ya. Dan suaminya ini adalah sosok yang setia, ya, berjuang di samping Rasulullah SAW. Kita tahu ya bagaimana riwayat ya ke Rasulullah SAW, sahabat-sahabat Rasulullah SAW, terutama yang 4 orang ini ya, termasuk Sayyidina Utsman bin Affan yang mendampingi Rasulullah SAW dalam berbagai program dakwah Rasulullah ya. Apalagi Sayyidina Utsman kan dikenal sebagai tajir ya, hartawan gitu ya, kaya raya, pedagang. Nah, banyak sekali sedekah yang beliau berikan kepada Rasulullah SAW sebagai modal untuk mengembangkan kekuasaan ya kaum muslimin ya, di wilayah Jazirah Arab. Nah, hari demi hari pun berlalu, tantangan dan perjuangan yang datang silih berganti pun begitu berat ya. Lama-lama kemudian kekuatan kaum muslimin juga semakin kokoh hingga menimbulkan rasa gentar dari pihak kaum kafir Quraisy ketika itu. Nah, Sayyidina Utsman bin Affan termasuk salah seorang sahabat yang terdepan dalam membela perjuangan Rasulullah SAW menegakkan agama Islam. Nah, selain pengorbanan jiwa yang beliau lakukan, ya, Sayyidina Utsman bin Affan juga dikenal dengan pengorbanan hartanya, kekayaan yang berlimpah, ya, digunakan untuk membantu kelangsungan dakwah Rasulullah SAW. Lalu kemudian pada tahun ke-9 Hijriah, tepatnya di bulan Sya'ban, nah, jadi menikah tahun ke-3 Hijriah. Lalu kemudian tahun ke-9 Hijriah berarti kan 6 tahun ya, 6 tahun kemudian setelah pernikahan dengan Sayyidah Ummu Kalsum ya. Setahun sebelum wafatnya Rasulullah SAW, Sayyidah Ummu Kalsum pun kemudian mendahului wafat ya, berpulang ke rahmatullah. Sayyidah Ummu Kalsum meninggalkan ayah beliau yaitu Rasulullah SAW dan juga suaminya yang tercinta yaitu Sayyidina Utsman bin Affan, membawa amal saleh dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Ya, dan karena pengorbanannya, perjuangannya, ya, kesabarannya ya, untuk tetap ya bertahan dalam keimanan bersama Rasulullah SAW dan juga ketaatannya kepada suaminya. Ya. Dan ini adalah sebuah teladan yang besar bagi kita kaum muslimin ya. Semoga Allah merahmati Sayyidah Ummu Kalsum ya radhiyallahu anha. Nah, ketika itu Rasulullah SAW bersabda, nikahkanlah putri kalian dengan Utsman. Seandainya aku memiliki putri ketiga, niscaya aku akan menikahkan dengannya. Dan tidaklah aku menikahkannya kecuali berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang gambaran betapa Sayyidina Utsman bin Affan memiliki keistimewaan di sisi Rasulullah SAW. Dan di sini pula menggambarkan bagaimana ya, kecintaan Rasulullah SAW kepada putri-putri beliau.
beliau menikahkan putrinya ya kepada orang yang betul-betul ya. Ya, ini kalau dalam sini kan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa dibalik hikmah? Ya, apa hikmah dibalik kisah antara pernikahan Sayyidah Ummu Kulsum dengan Sayyidina Utsman bin Affan? Ya, ada 4 paling tidak. Yang pertama, ketabahan dan kesabaran putri Rasulullah SAW, ya termasuk Sayyidah Ummu Kulsum dalam hal ini, ya yang terbukti siap menanggung berbagai resiko atas keimanan yang sangat layak untuk diteladani. Ketika suaminya gitu yang baru menikahi dan belum sempat katakanlah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, kemudian atas perintah mertuanya, ya maksudnya di sini adalah Abu Lahab, ya, untuk diceraikan. Itu diceraikan. Ya, belum lama nikah diceraikan. Itu kan bentuk penghinaan sebetulnya. Ya, orang kita kan juga sama ya. Kalau ada yang nikah baru kemudian diceraiin, itu kan jadi omongan itu. Kenapa gitu ya. Jangan-jangan tuh orang, jangan-jangan si perempuan, jangan-jangan besannya gitu ya gitu ya. Jadi omongan, jadi gunjingan. Bahkan dalam kasus kasusnya Utaibah ini ya, mantan suami dari Sayyidah Ummu Kulsum, bagaimana dia menghina mencaci maki Rasulullah SAW. Dan Sayyidah Ummu Kulsum dalam hal ini lebih memihak kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kalau dilihat beban malu kan luar biasa malunya gitu. Baru dinikahi kalau udah dicerai begitu kan. Nah, gimana orang ngomongin ini? Tapi beliau sanggup menanggung malu itu demi berada di pihak Allah dan Rasulnya. Dalam hal ini adalah ayahanda beliau sendiri, yaitu Rasulullah SAW. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, hikmah di balik kisahnya adalah seorang ayah ya, hendaknya aktif mencarikan suami yang saleh bagi putrinya. Ya, lihat bagaimana Rasulullah SAW gigih ya, memilihkan ya, bagi putri-putri beliau suami yang baik. Yang pertama itu tadi ya, dinikahkan dengan anak dari Abu Lahab yang ketika itu. Dalam tataran pandangan umum ya ini berbicara di luar Islam gitu kan ya kan, pernikahan itu terjadi tidak lama sebelum wahyu ya, tidak lama sebelum wahyu turun itu terjadi pernikahan itu ya. Ya Rasulullah berusaha mencarikan suami yang baik bagi putrinya, bahkan ketika katakanlah keduanya diceraikan begitu kan, Rasulullah nggak kemudian ya udah dah kita pasrah aja kepada, enggak, beliau cari siapa nih yang kira-kira ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab juga kan, yang kemudian mendatangi sahabat-sahabat beliau untuk menjadi suami anaknya. Jadi inilah perjuangan para ayah ya, dicontohkan oleh Rasulullah SAW, berusaha untuk mencarikan suami yang saleh ya, bagi putrinya. Ini tentu menjadi PR ya, bagi kita yang mungkin Allah anugerahkan putri ya. Kalau mereka Allah berikan usia yang panjang sampai memasuki usia pernikahan, maka salah satu sunnah ya, dari Rasulullah SAW adalah mencarikan bagi anak ini ya suami yang saleh ya. Aduh Abi Kenji, zaman sekarang anak-anak ini nggak bisa dijodohin. Ya. Mereka itu kalau dijodohin ngomongnya kita kolot gitu ya. Maka yang perlu kita lakukan adalah membimbing anak-anak ini, memastikan bahwa calon suami ya, laki-laki yang datang kepadanya adalah laki-laki yang baik. Katakanlah dia bekerja kemudian kenal dengan laki-laki gitu ya, lalu kemudian laki-laki dia serius ya, maka kemudian kita para ayah harus memastikan kebaikan, kesalehan calon suami anak kita. Apalagi zaman sekarang ya, ada banyak cerita yang menyedihkan ya pasca pernikahan ya. Ada yang setelah nikah baru tahu, oh ternyata ya, suaminya ya, sesat.
Ya, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah rupanya gitu ya. Ada cerita begitu. Ya, saya dulu pernah ada dengar dari dosen saya. Kaget di sini, ngadu ya ke gurunya. Ustadz gimana saya nikah? Saya baru ternyata dia nggak kayak kita gitu ya. Ibadahnya beda. Kalau sholat pakai batu gitu ya di bawah sejadahnya gitu. Sholatnya cuma 3 waktu begitu. Ya kan sedih begitu ya. Bahkan ya nauzubillah ada juga yang kemudian begitu menikah baru tahu ya ternyata si suaminya si laki-laki ini kemudian tidak tertarik kepada perempuan secara seksual ya, alias homo ya, atau katakanlah gay ya kalau sekarang. Ini kisah seperti ini bukan tidak banyak ya, tapi sering kita dengar lah. Kalau dibilang banyak nanti ngeri-ngeri juga itu. Ya sering kita dengar. Ya. Suami istri kemudian mengeluh ya kepada ustadz, kepada gurunya. Kalau mau orang tua takut, dia takut orang tua sedih. Ini ngomonglah ke ustadznya, ke gurunya. Ustadz, Abuya, ini gimana? Saya baru tahu ya ternyata saya ini menikah dengan homo gitu. Dengan lelaki homoseksual, dia nggak pernah menyentuh saya sebagaimana. Nah ini kan jangan sampai terjadi. Oleh karena itu kemudian atau nauzubillah ada lagi itu ternyata si laki-laki itu pernah berzina gitu ya, pernah ada affair dengan perempuan lain dan kemudian terungkap setelah pernikahan. Dan inilah yang kemudian menjadikan cerita-cerita sedih ya di dalam rumah tangga kaum muslimah. Nah ini tidak boleh terjadi dan harus kita cegah. Dalam hal ini para orang tua ya, makanya kemudian kan bagi seorang wanita yang masih dara ya masih gadis ketika dia menikah wajib mendapatkan restu dari wali. Nah, jadi wali ini penting untuk memastikan bahwa wanita yang akan menikahi perempuan yang berada di dalam kewalian ini penjaganya adalah laki-laki yang saleh. Nah, ini yang benar harus kita pahami. Yang keempat ya, yang ketiga ya, hikmah dari kisah ini adalah upaya untuk mencari pasangan hidup hendaknya tidak menjadi konsumsi publik. Cukuplah pihak-pihak yang berkepentingan yang mengetahuinya. Ya, dalam hal ini itu tadi ya bahwa ketika Rasulullah yang ingin menikahkan antara putri beliau yang kedua, yang ketiga ini Sayyidah Ummu Kalsum dengan Sayyidina Utsman bin Affan, beliau kemudian tidak ribut sana sini gitu ya. Tapi beliau langsung mendatangi Sayyidina Utsman bin Affan. Dibuat dialog, dibuat ada tanya jawab, mendalami isi hati masing-masing. Lalu kemudian sampailah saya pada kesimpulan ya kabar bahwa kamu akan menikahi anak saya. Jadi itu, nah ini juga penting bagi kita ya untuk kita ketahui bahwa ada urusan-urusan ya yang sifatnya adalah urusan private pribadi ya. Dalam keluarga kita jangan diumbar ya. Ini kadang-kadang mentang-mentang ada medsos ya. Semuanya serba share, like and comment. Ya, ini enggak semua ya. Kalau ada urusan keluarga, urusan publik, urusan pribadi, urusan diri kita yang memang yang patut tahu itu hanya kita dan keluarga kita saja, maka jangan di-share ya. Jangan disebar ya untuk mendapatkan like and comment ya atau subscribe. Ini kelewatan ya. Jadi jangan sampai terjadi. Kemudian yang terakhir ya hikmah dari kisah ini adalah besarnya kemuliaan memiliki kekerabatan dengan keluarga Rasulullah SAW walaupun hanya melalui jalur pernikahan ya. Jadi dulu di zaman Rasulullah SAW para sahabat berharap ya agar mereka mendapatkan karunia bisa melangsungkan hubungan kekerabatan dengan Rasulullah SAW dan hanya sedikit orang. Makanya begitu ada orang yang mendapatkan kesempatan itu ya itu sangat dikenal ya, sangat menjadi perbincangan. Bahkan ya Sayyidina Utsman bin Affan diberi gelar yang luar biasa itu Zunnurain wal Hijratain. Dia adalah laki-laki yang berbahagia bisa mendapatkan 2 cahaya ya dalam hidupnya, itu 2 putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman sekarang ya, makanya ada juga ya beberapa kalangan yang begitu berharap ya bisa menjalin hubungan kekerabatan dengan
orang-orang yang sekarang disifati sebagai cucu ya atau keturunan Rasulullah SAW dari garis Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menikahi putri beliau Sayyidah Fatimah ya Az-Zahra radhiyallahu anha. Ya, yang kita kenal dengan Syed, Syarif ya atau Habib ya, Habaib ya. Ya banyak ya, yang begitu berharap ya, bisa melangsungkan ya hubungan ya kekerabatan kekeluargaan melalui jalur pernikahan. Ini juga merupakan satu hal yang baik. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan bermanfaat ya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah itu semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya Bigenji pamit undur dari ruang dengar Anda. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.